Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedulurku dimanapun panjenengan berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat min ya rabbal alamin. Baik sedulurku, di kesempatan kali ini, di video kali ini, hari ini saya berada di lahannya Pak siapa ya sedulurku. Tentu panjenengan semuanya tidak asing melihat daun bawang pre yang begitu banyaknya dan lahannya juga tertata rapi. Siapa lagi kalau bukan lahannya Pak Selamet ya sedulurku ya. Jadi hari-hari beliau dari mulai jam 6 pagi sampai sore membuka lahannya dan membuat gulutan dan mempersiapkan tempat untuk dipencarkan daun bawang pre ini ya sedulurku ya. Banyak sekali yang ditanam sama beliau dan hari ini kita bisa melihat lahan beliau bagus sekali ya sedulurku ya. Tadi tata polanya itu lahannya dijajar rapi dan beliau lagi di sana itu ya sedulurku ya. Jadi pagi hari tadi itu beliau lagi ya sedulurku ya, lagi bikin gulutan berada di sana itu loh sedulurku. Hari ini lagi diguyur hujan sedulurku ya. Saya nyampe di rumahnya Pak Selamet, mendung ini sedulurku, campur gerimis. Wah, tapi tanpa mengurangi rasa lelah saya atau membuat video. Hari ini kita bisa langsung melihat tanaman beliau ya sedulurku ya. Bagus sekali loh sedulurku, mantap kan. Jadi saya lihat ini sedulurku, daun bawangnya ini sama sekali tidak ada ulat atau sedulurku yang menyerang daun bawangnya beliau ini sedulurku. Tapi nanti kita akan ngobrol dengan beliau dan berbicara dengan beliau, rahasianya apa sih sedulurku, atau beliau merawat seperti apa sehingga daun bawang pre ini terasa daun bawang pre ini terawat dengan baik ya sedulurku ya. Bagus sekali loh, lihat sampai ujung sana itu. Mantap sekali nih sedulurku ya. Oke. Luar biasa. Oke. Nah, di sebelah sini sudah yang kemarin kita lihat ya sedulurku. Yang kemarin kita lihat telah ditanam sama beliau 10 hari yang lalu saya ke sini sedulurku. Bagus sekali. Sudah mulai terlihat hijau-hijau atau seperti apa ya sedulurku ya. Sudah mulai bagus pertumbuhannya, dan di sebelah sini kelihatannya masih setengah ya sedulurku ya, masih separuh. Mungkin nanti diteruskan sama beliau. Dan di sebelah sini persiapan untuk beliau ya sedulurku ya, untuk tanam bawang pre yang selanjutnya ya sedulurku ya. Oke, cuacanya ini sangat loh sedulurku ya, sangat mendukung sekali. Di sana itu terang, tapi di sini mendung. Di sebelah sana itu juga terang sedulurku ya. Jadi hujan ini tidak merata. Oke. Ini sangat luas sekali loh ini nanti. Calon daun bawang pre-nya beliau ini sangat bagus sekali untuk dipencarkan, ditaruh di sebelah sini atau ditanam di sebelah sini. Nah, saya tidak membayangkan kalau di seluas tanah 50 persegi ini ditanami daun bawang pre sampai ke arah sana itu. Wow, mantap ini sedulurku ya. Oke, luar biasa. Nah, oke, mantap loh. Ini persiapan untuk ya, tapi beliau yang tahu kok. Nanti kita tanya sama beliau aja. Di sebelah sini sudah kelihatan bagus sekali, dan di sebelah sana juga sudah mulai dipencarkan lagi ya sedulurku ya. Oke, mantap sekali. Oke, selamat siang Pak Selamat. Oke, gimana kabarnya ini Pak Selamat? Sehat ini. Oke, amit. Mau nyangkul kok malah Gerimis ya Pak ya? gerimis, mau turun hujan ini. Oke.
Ini saya lihat banyak sekali ini yang jenengan persiapkan untuk Iya, untuk taruh di dalam lagi. dalam sana ya Pak Slamet ya. Dari Oke. sini ke sana. Oke. Jadi jenengan tadi pagi aktivitas Ya nyangkul nyangkul di itu situ. dapat berapa itu? Mau Nyangkul di dilanjut situ. malah mendung gerimis mau hujan itu. Oke. Oke. Berarti nggak boleh lanjut. Oke. Nah, saya lihat ini Pak Slamet ini cabai kok tiba-tiba sudah besar sekali ini, tapi jenengan semai kapan? Kapan hari ini Pak Slamet? Udah lama ini. Sebetulnya ini semaian kurang bagus ini nggak jadi ini. Cuma yang sisa-sisa saja nanti saya pindah. Nanti kalau mau tumbuh kita tanam nanti. Oh, tanam lagi. Nggih, Nggak jadi kapan hari. Nggih. Entah bibitnya atau apanya kurang tahu aku. Nggih. Padahal 10 hari kemarin kan belum ada Pak Slamet saya ke sini Pak Slamet. Belum kemarin pindah-pindah ini. Oke. Saya lihat nih daun bawang peren jenengan loh. Bagus sekali Pak Slamet di situ. Jenengan tiap hari nyemprot gak di situ? Kok enggak ada ulat atau apa Pak Ya Slamet? 2 hari sekali saya semprot ini untuk ulatnya. Ulatnya. Kalau nggak gitu nanti terhambat pertumbuhannya Nggih. karena dimakan ulat. Nggih. Kalau dulu memang saya biarkan ulat itu, tapi sekarang enggak. Nggih. Sekarang saya rawat untuk dijual. Nggih. Bagian ya kita bikin benih lagi, kita kembangkan lagi. Dikembangkan kembali. Iya, kalau maunya pokoknya sisa pakis itu loh. Nggih. Itu maunya saya pakai pre dulu aja. Yang di mana Pak Slamet? Yang sana, Oh, yang belakang itu. nah, itu belakang itu masih banyak yang belum saya cangkul kan. Nggih, nggih. Nanti saya cangkul kayak saya model kayak gini lagi, Nggih. saya tanam pre. Oh, mau ditanam pring kembali. Karena yang paling cocok untuk tanah-tanah bekas pakis itu, akar-akar pakis itu pre. Pre ya Pak Slamet ya? Pre itu cocok. Nggih. Nanti setelah kita tanam 1-2 kali, gimana lihat lagi tanahnya masih Nggih. bisakah pre. Kalau masih bisa nanti saya olah lagi, tanam lagi. Kalau enggak, nanti tanaman yang lain. Tanaman yang lain. Iya. Nggih. Oke. Karena pre kalau tanahnya gak gembur terus agak bantat gitu, kenyal itu nggak mau dia. Kurang bagus pertumbuhannya. Seperti apa Pak Slamet? Coba lihatkan tanah yang jenengan maksud Yang tadi. kenyal. Nggih. Ya itu pertumbuhannya di sini kan ada. Nggih. Coba. Jadi sahabat yang di luar biar tahu sedulurku ya. Ini kan bantat ini. Nggih. Ya gak kenyal Indah. Kenyal terus kurang gembur. Kurang Terus gembur. agak terlalu basah ya. Nggih. Jadi pertumbuhannya ini kurang bagus. Kurang bagus. Agak kerdil gitu. Nggih. Mungkin pH-nya juga rendah ya. Rendah. Kemarin diukur sama Mas Ripai Nggih. yang naik-naik itu 6,7 6,8 sudah. pH sini. pH yang di situ. Ya berarti ada peningkatan. Nggih. Kalau yang sebelah sini ini kan Asamnya turun, pH-nya naik. kalau yang di sebelah sini kan Pak Slamet ya. Yang kemarin jenengan tanam itu ya? Iya, saya tanam, sisanya saya pencat lagi ini. Selain yang dijual itu, terus kita benahi gulutannya. Terus kita tinggikan biar nggak kena acap air. Maunya gitu, pre itu. Nggak mau terlalu acap, juga nggak mau terlalu kering. Ada kelembapan gitu loh. Gitu ya. Itu ya sedulur ya kuncinya tanah. ya. Oke. Tadi saya mau tanya itu loh Pak Slamet. Rahasia jenengan tiap hari di sini itu mulai aktivitas atau merawat daun bawang putih kok bisa seperti saya keliling tadi kan enggak ada sama sekali apa ulat gitu loh Pak Slamet. Ya inten, pokoknya kita cara menyemprotnya inten. Kita semprot 2 hari sekali lah. Ini waktunya nyemprot sebetulnya tadi. Ini mau hujan malah hujan. nggak bisa. Jenengan pakai obat apa Pak Wan? Macam-macam itu Mas Diki. Ada obat ulatnya, ada sekaligus ada pupuknya gitu. Jadi sekali langkah itu ada 3 obat yang saya taruh sini. Selain pupuk ya. Selain pupuk. Makanya pertumbuhannya sekarang udah bisa rata gitu loh. Nggak kayak kapan hari yang pertama kita tanam itu naik turun nggak rata gitu. Terus kurang bagus juga karena itu tadi pH-nya masih kurang naik.
Nah, kebetulan kemarin ada teman yang bawa alat ukur untuk Oke. pH tanah itu. Nggih. Saya suruh ngukur di sini, alhamdulillah pH-nya sudah naik. Naik naik berapa 6, Pak Mat? 6,7, Oh, bagus itu. 6,8 ya. Bagus itu sedulurku ya. 1, Kalau 2, 3, 4, 5 bulutan ini. oh, 1 2 3 Yang 4 sudah 5 ada yang di sana tumbuhnya tuh. ini, yang Nggih. sudah tumbuh ini, Oh, itu sudah naik. sudah naik pH. Kalau yang di sebelah sini Pak Mat? Yang sini yang baru basah kemarin ya masih rendah, masih rendah. Oh, masih rendah. Jadi untuk menyiasati keasaman di sini memang kita harus pengeringan lahan ya, terutama tanah kita angkat Nggih. supaya kena paparan sinar matahari dan hujan itu nanti zat asamnya itu turun. Nah, turun zat asam itu larinya ke parit ini. Oh, lari ke parit ini. Waktu pas air masuk, pasang masuk itu Nggih. dia terbawa keluar gitu loh. Jadi bersih gitu Mas asamnya. Nggih, nggih, nggih. Sekaligus spiritnya mungkin ya. Nggih. Akhirnya tanah ini bisa pH-nya bisa naik. Begitu. Setelah saya amati kok begitu. Nah, yang di dalam sini Nggih. yang keacapannya agak lebih acap daripada sini. Oh. Kemarin cuma 4 ini pH-nya. Oh, yang di situ. Tapi pertumbuhan pre masih tetap bagus karena yang di atas itu mungkin pH-nya tinggi. Tinggi gitu Yang ya. di bawahnya Nggih. akar itu yang turun gitu. Jadi nanti setelah kita cabut nanti kita olah lagi supaya penurunan keasaman itu bisa terkontrol. Nggih. Jika pH-nya naik nanti untuk tanaman apa saja biar tumbuh subur Nggih, nggih, nggih. tanah di sini. Oke, itulah penjelasan dari Pak Slamet ya, saudaraku ya, yang punya lahannya beliau sendiri itu. Karena kalau tidak punya, yang bukan yang punya ya tidak paham di sekitar di lahannya. Ya karena beliau. Nggih, karena di Pasang Surut ini nggih, lain lokasi itu lain anu ya, lain modelnya tanahnya itu nggih. nggak berbeda-beda. Lain Ada yang masalahnya putih, ya Pak Slamet ya. ada yang coklat, ada yang gembur, ada yang hitam. Ya, tingkat keasamannya pun juga nggak sama. Nggih, Nah, ini kita menyiasati model kayak gini memang ada, nggih, memang punya tujuan saya. Barangkali nanti asamnya turun dan pH-nya bisa naik. nggih. Alangkah baiknya kita guli seperti ini. Yang penting nggak acap air. Ya, ternyata kita buktikan seperti itu. Nggih. Kemarin diukur Sama. pH-nya sudah naik. Walaupun banyak menguras tenaga Nggih. sedikit, rela untuk ini seperti ini. Nggih. Nah, untuk menurunkan keasaman dan menaikkan pH harus seperti itu, Mas Diki. Oke. Cara Saya lihat ada yang berbeda loh Pak Mat. iya. Itu gulutan jenengan lebar yang di sana daripada yang di sini tuh. Kenapa, Pak Itu untuk jalan itu. Oh, nah ini makanya yang punya yang tahu. Untuk jalan tuh nanti Mas Diki, tapi Iya. kanan kiri jalan itu nanti akan saya tanami. Oh. Makanya saya bikin lebar. Jadi itu untuk pertengahan gitu ya Iya. ceritanya nanti itu Pak Slamet ya. Untuk Jadi jalan, jadi jalan. ya ada tanamannya nanti, entah pepaya, entah apa. Oke. Kanan kirinya itu waktu kita jalan ke belakang itu ada pelindung itu, ada peneduh Oke. dan sekaligus ada buahnya itu tanaman. Oke. Di Oke. sela-selanya nanti bisa ditanami cabai atau tomat. Kanan kirinya itu di sela-sela pepaya itu tadi. Pepaya ya nggak usah terlalu dempet kayak gitu, agak jaraknya agak jauh lah. Jadi kita tetap memanfaatkan Oke. lahan yang sudah bersih dan kita cangkul itu jangan sampai nggak tertanam. Betul. Kan terbuang nanti tenaga dan waktu kita. Sekaligus seperti itu, siasati seperti itu. Oke. Jadi semua manfaat itu Mas. Oke. Jadi dibuka dan bisa untuk dimanfaatkan ya istirahat ya. Jangan sampai terbuang gitu. Iya. Ini jenengan pindah kayak ini Pak Slamet? Apa jeruknya jenengan ini? Enggak. Oh, sama ya? Atau perasaan saya aja yang anu ya? Enggak, ini masih enggak saya pindah. Kemarin belum saya gulut, saya perbaiki ya sudah ada tanaman jeruk di situ. Oh. Tapi sudah naik. Sudah saya naik. Nah, itu buktinya jeruk-jeruk sudah mau tumbuh, Oke. sudah mau bertunas itu berarti kan Oke. bukti bahwa asamnya memang turun di situ. Oke. Makanya pertumbuhannya agak cepat. Oke. Kalau monyet itu mau nggak kira-kira Pak Slamet merusak lahan ini? Kalau monyet itu kalau ada buah kayak pisang itu kadang-kadang dimakan. Terus Kalau pepaya. daun pre enggak ya Pak Mat ya? Hah? Kalau bawang pre enggak. Oh. Enggak mau dia kalau pre. Oke, oke, oke. Cabai aja enggak mau ini. Jadi aman ya gitu Iya ya. aman. Yang pisang sama ini. Oke.
Sama kelapa yang masih muda itu, yang masih giginya kuat gigit kan. Kalau yang tua nggak mau dia, Oke. mungkin keras ya. Oke. Giginya monyet nggak mampu dia. Oke. Kita lihat itu loh Pak Slamet, daun bawang putih yang jenengan yang banyak sekali itu. Itu nanti yang jenengan yang sampean pencarkan itu yang mana nanti? Kira-kira yang di Yang besar tengahnya kita jual nanti Mas Diki, yang agak kecil-kecil yang sudah tercabut Nggih. kita pindahkan di sini nanti. Nggih. Yang sudah siap itu gulutannya. Itu nanti saya pindah di sini lah. Nah, ini nanti Nggih. kedepannya mau saya olah lagi untuk tanaman yang lain Mas Diki. Oh. Enggak bawang putih ini sudah. Oh. Sudah lain tanaman nanti. Kenapa Pak Mat? Ya memang keinginan saya nggak satu jenis tanaman. Oh. Di sini sayur, yang lain di situ pre. Jadi lokasi berbeda lah. Bervariasi gitu ya. Mm-mm. Nggih, nggih. Jadi nggak jadi satu. Nggih. Yang kalau jadi satu hamparan gini, saya takut saya nanti kalau Nggih. penyakitnya itu menyerang ke pre ya. Kalau kita tanam kangkung atau sawi atau apa itu kan, Nggih. itu juga ada hama ulat terutama ya, Nggih, sama belalang. Nggih. Untuk yang yang kangkungnya nanti Nggih. biar agak jauhan gini, ada jarak kan, Ada jarak betul. jadi gak menyerang daun bawang. Betul. Gitu. Oke. Itulah sedulurku ya. Jadi beliau keinginannya untuk yang lainnya dan di sebelah sini juga. Saya lihat juga Pak Slamet ya. Sudah banyak yang tumbuh lumut ya, lumut ya. Iya. Kayak misal di situ tuh tadi. Itu asamnya masih tinggi katanya tadi kalau ada lumut seperti itu. Asam ya. Asamnya masih tinggi. Kerendam ya di sini Pak sampai kalau pasang tinggi. Enggak kerendam, cuma basah itu, basahnya tuh nggak cepat hilang gitu loh. Air cenderung menetap di situ karena enggak ngecembang, cuma serapannya itu lebih pekat di situ. Jadi nggak cepat hilang karena apa? Karena tanahnya kurang gembur dan ketat gitu loh. Makanya kita harus gemburkan pakai cangkul untuk mengurangi zat-zat keasaman itu. Biar nggak kerendam tapi agak ketat. Itu asamnya masih ada di situ. Oke. Kemarin sudah dites. Yang di sini? Sini. Berapa Pak Slamet yang di sini? Pokoknya di sini 4 ini. Oh 4 itu? Yang tinggi loh ya. Yang bawah ya malah 0. Kalau yang bawah. Yang bekas jenengan cangkul tuh? Itu jelas 3, keempat-keempat hari jelas 3, di bawah 3. Jadi nggak mencapai. Kalau padi mau tumbuh aja kalau padi, yang penting pupuknya ya. Pupuknya ya. Pupuknya yang kuat. Oke. Kalau di sini kita maunya dolomit, tapi kapodolomit sini mahal juga ya. Jadi untuk petani-petani yang nggak mampu beli dolomit untuk makan sehari-hari, untuk belanja sehari-hari aja sudah cari-cari Mas Diki. Kalau petani ini, kalau belum ada penghasilan yang bisa diharapkan, apalagi masih lahan modelnya masih tetap banyak rumput, perlu racun rumput, beli racun rumput, jadi untuk lahan saja sudah kayak gitu ribetnya. Modalnya itu terlalu iya, modalnya besar sekali ya. Dan kita harus juga tiap hari juga belanja kan, jadi gimana menyiasati supaya tetap bisa belanja, tetap bisa masak, dan anak sekolah bisa bersekolah, dan kita tetap aktif di lahan. Gimana caranya ya tergantung kita pada-pada di sini caranya. Jadi kita maunya kita nggak mau kerja keluar Mas Diki, nggak mau, nanti lahan saya malah bongkor nanti. Betul. Fokus ke lahan dan tanaman apa yang lebih cepat untuk bisa dikonsumsi atau nilai ekonominya cepat untuk menopang kehidupan di sini, ya itu yang saya genjot awal ya. Daun bawang putih itu ya Pak. Daun bawang putih terutama, dan sayur yang lain yang agak cepat, yang ada harganya. Kalau menurut jenengan perasaan jenengan atau yang jenengan alami di sini itu seperti apa Pak Mat? Apanya? Kehidupan jenengan di sini, atau sebetulnya kalau warga atau petani itu kepingin mengelola lahan itu
perlu banyak modal gitu ya Pak Slamet ya, kalau Iya, di terutama lokasi. modal ya. Modal sebelum kita ada hasil itu kita harus punya simpanan modal ya. Nggih, Ya, sedangkan modal awalnya itu yang kadang-kadang orang kan bingung. nggih, Makanya mau kerja untuk membantu kelangsungan perekonomian sehari-hari untuk belanja nggih, itu kan dia perlu duit juga nggih. dan juga keinginannya semuanya ya lahannya bisa Tergarap. tergarap dan tertangani, tapi faktor perut ini nggak bisa ditunda lah. Akhirnya ada yang kerja di luar akhirnya Nggih. meninggalkan lahan nggak terurus, bukannya lahan nggak bisa ditanami tapi ya karena faktor itu tadi. Modalnya itu ya Pak. Nah, cari modal Salah untuk satunya itu salah ya Pak. satunya paling mendasar itu modal awal. Nggih, Kalau sudah ada penopang hasil panen, nah itu agak membantu Mas Diki. nggih, Dan selagi masih ada seperti itu, hendaknya kita jangan malas-malas untuk mengerjakan. Tetap kita nggih, waktu di sini tuh kita manfaatkan lah. nggih, Jangan sampai terbuang sia-sia. nggih. Gitu. Supaya Oke. kita bisa tetap eksis dan semangat. Nggih, Apalagi sudah tertanggul kayak gini, kebanyakan ya memang ada sebagian yang masih terendam, nggih, air nggak bisa keluar itu kan karena nggih. masih perlu pembenahan, Betul Pak ya. perlu penanganan kembali. Nggih. Kan nggak sekaligus pekerjaan itu langsung jadi 100% Langsung selesai ya. gitu. Jadi ada tahapan mana yang kurang, mana yang perlu dibenahi lagi itu tetap ada perbaikan. Terkadang kan orang yang di luar sana itu tidak tahu Pak Mat. Iya, sudah mengeluarkan banyak biaya tapi kok masih tetap gitu kan. Nah itu, karena di sini medannya juga tahu sendiri kan, dikelilingi sungai dan bahkan air besar pasang itu masuk. Nggih, Lah tinggi rendahnya lahan di sini juga nggak sama. nggih, Lahan kita itu juga rendah. Nah untuk pembuangannya pada waktu air masuk, ada yang jebolan dari belakang itu, nggih. waktu keluar ya lama sekali. Biarpun Lama di depan sekali, ada nggih. pipa masih kurang mencukupi. Masih kurang Nah, mencukupi. Nggih. nah, berarti kan kesimpulannya di yang jebol itu ditutup, Nggih. kemungkinan bisa mengurangi debit air yang rembes yang masuk ke lahan Masuk kita. ke lahan, ya. Itu kan butuh waktu juga. Nggih, Tetap ada penanganan. nggih, nggih. Itu memang seperti itu pekerjaan yang ada di sini. Nggih. Medannya seperti itu. Tapi lahan jenengan ini kalau ketika pasang puncak gitu seberapa Pak Mat kalau Kalau masih pasang masuk? puncak paling Seberapa Pak Mat? ya Tingginya itu. ini cuma parit ini aja. Oh, Parit itu. mengisi parit-parit ini Parit aja. yang kita gali itu. Hmm, Itu aja kena air. nggih. Tapi yang atas enggak. Oh, Tapi yang aman. depan memang rendah, tapi ya yang rendah itu yang Yang di depan mana? nah Pak? ya itu belakang Oh, rumah situ. itu kan rendah. Nggih. Ya itu ada yang tenggelam. Ya sini enggak. Hmm, Sini ya sebatas yang ini yang rendah aja, enggak sampai ke tanaman kita yang saya nggih. tanami apa ini? Bawang pre ini enggak. Bawang perigi. Aman sudah. Nggih, nggih, nggih. Jadi sebisanya saya tanami Nggih. yang kering itu untuk tanaman yang sifatnya tumbuhnya enggak di dalam air. Nggih. Kalau di dalam air ya padi itu bisa Nggih. naik turun air nggak masalah. Nggih. Tapi untuk tanaman-tanaman untuk lahan kering ya nggak bisa memang. Nggak bisa betul. Saya lihat nih loh Pak Samad belakang jenengan itu. Itu mau jenengan tanami apa ini Pak Willypack ini? Ini mau Dari tadi ini saya lihat ini. ini cabai nanti. Oh, cabe. Cabai atau terong bisa langsung ditanam di situ. Jadi Nggih. kita nggak usah cabut lah. Nggih. Langsung kita taruh Oh, satu biji biar gitu ya. Nah, Jadi biar nggak usah nyemai gitu ya Pak ya? nggak usah dicabut terus kita pindahkan di polybag lagi nggak. Maunya saya gini dah. Biar Langsung langsung aja waktu kita mau tanam bisa langsung di Masukkan ke Nah, dikecek gitu ya Pak? iya. Dilubangi gitu ya. iya sih sedikit aja. Hmm. Kalau kita cabut sistem kayak gini kan Nggih. juga terhambat juga Mas Di. Nggih. Pertumbuhannya juga terhambat. Jadi kalau bisa ini cuma kalau mau tumbuh seperti itu lebih cepat. Nggih. Cepat Oke. kita menanamnya itu loh. Nggak nunggu dicabut baru dipindah di polybag baru nunggu tumbuh lagi baru ditanam kan jeda waktunya kan Lama betul. lama. Dan juga kadang stres gitu ya Pak ya. Ya ada stresnya. Tanamnya Dicabut. ada obatnya sebetulnya tapi di sini entah ada entah tidak ya. Oh, apa Pak Mat? Habis dicabut kita Nggih. ada vitamin itu. Oh, Akarnya kita rendam di cairan itu. nggih. Paling lama 5 menit setelah itu kita tanam. Enggak stres sudah tanam. Sudah tidak stres ya. Oh, itu ada vitamin namanya apa ya? B1 kayaknya.
produk itu kecil botolnya. Kalau di sini entah ada entah tidak. Nah itu Cairannya warnanya coklat. pertanyaannya di sini ada apa enggak gitu Ada ya? enggak di Itu Tanjung itu. betul. Kalau di Jawa tuh ada. Nggih, Jadi kita nyemai apapun nggih. kalau pakai itu Aman gitu ya, aman, enggak stres. enggak gitu ya? stres tanaman itu. Enggak mudah layu, enggak stres itu. Nggih. Oke. Oke lah, kita sudah lama betul ini Pak Slamet. Wawancara jenengan dan melihat lahan jenengan di sini. Ya, mudah-mudahan bisa melihat jenengan lagi Iya. aktivitas seperti kembali. ini. Dan harapan jenengan ke depannya untuk berbagai atau harapannya ke depan untuk warga transmigrasi yang di luaran sana seperti apa Pak Mat, untuk lebih betah lagi gitu loh di lokasi atau di mana? Ya pokoknya kita jangan patah semangat lah. Nggih, Sudah saya katakan kapan hari itu, nggih, jangan patah semangat. nggih. Tujuan awal kita di sini mau ke sini kan Merubah nasib ya. merubah taraf hidup dan nggak punya lahan, ingin punya lahan. Setelah dikasih lahan, kita harus kerjakan. Nggih, Bagaimanapun resikonya, nggih, bagaimanapun nggih. nanti hasilnya kita tunggu aja. Tuhan tuh nggak tidur ya. Siapa yang mau betul-betul bersungguh-sungguh pasti ada rezeki. Amin. Dan pekerjaan itu nggak mengkhianati hasil, Mas. Amin. Aku sudah membuktikan pada waktu panen perdana kemarin kan, Nggih, itu nggih, untuk bawang pre. Ya alhamdulillah nggih, bisa dirasakan dan nggih. momennya pas menjelang Lebaran. Lebaran jadi enak kita. Nggih. Oke. Ada persediaan. Nggih lah. Oke lah Pak Slamet, jadi terima kasih yang sudah hadir di video kali ini dan mudah-mudahan panjenengan semuanya terobati rindunya. Selama 10 hari saya tidak masuk atau belum masuk di lokasi atau di lokasinya Pak Slamet ya sedulurku. Apakah ada perkembangan atau beliau lagi aktivitas ngapain ya sedulurku ya. Jadi beliau lagi mengembangkan apa, dan mudah-mudahan terus support saya di video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tonton sampai penuh ya sedulurku ya. Kalau ada iklan jangan di skip ya sedulurku ya. Kalau panjenengan ngefans dengan saya dan Pak Slamet atau transmigran yang lainnya. Terima kasih, sekian sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mbak Sumran mengabarkan.